Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Shena Damayana dan juga Rehana Meziah yang akan memberikan informasi menarik dan juga berita penting khusus untuk Anda. Rey, hari ini ada yang spesial, Rey. Oh iya, apa itu? Karena kita akan membahas tentang serangan balasan Iran ke pangkalan AS di Timur Tengah dan juga ke Israel tentunya. Wah, betul banget. Ini lagi jadi hot news ya, Shen, ya, Pastinya. akhir-akhir ini. Selain itu juga nanti kita akan bahas nih pemirsa. Karena kabarnya juga KPK ini melakukan OTT nih, Shen, kepada Bupati Pekalongan yang hari ini juga dipanggil untuk melakukan pemeriksaan di KPK. Wah, itu penting banget sih, Rey. Tapi sebelum kita melaju ke sana, kita ada yang pertama nih, di mana sebuah minibus hilang kendali saat melintas di Jalan Sragen Ngawi hingga menabrak dispenser di SPBU Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Seperti inilah pemirsa detik-detik rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah minibus berwarna putih melaju kencang dari arah Sragen menuju Ngawi. Mobil diduga hilang kendali, menabrak separator jalan di depan SPBU lalu terbalik menghantam mesin dispenser dan sebuah sepeda motor. Petugas SPBU dan warga yang berada di lokasi langsung berhamburan menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 6 orang mengalami luka-luka. Pengemudi dan 3 penumpang yang berada di dalam mobil serta seorang pengendara motor yang terluka dievakuasi ke RSUD Sragen. Sementara seorang petugas SPBU mengalami luka di kepala hingga dirawat di RSI Amal Sehat Sragen. Aksi premanisme pemirsa ini kembali meresahkan warga yang ada di kota Batam, di mana seorang pedagang kaki lima diancam sebilah celuri tajam oleh seorang preman hanya demi meminta makanan. Dalam kamera CCTV di sebuah ruko kawasan Bukit Mas, Lubuk Baja, Batam, tampak seorang pria datang dengan gestur menantang sambil menenteng senjata tajam jenis celurit ke arah pedagang martabak yang sedang bekerja. Pelaku datang minta jatah martabak secara gratis. Korban yang tak berdaya terpaksa menuruti permintaan pelaku demi keselamatan nyawa. Tak butuh waktu lama, tim Buser Polsek Lubuk Baja langsung bergerak cepat. Pelaku yang sempat berusaha kabur akhirnya berhasil diciduk tidak jauh dari lokasi kejadian. Ini yang kau pakai tadi, ya kan? Yang kau pakai dulu, ya kan? Iya, yang kau pakai ini tadi. Kita beralih ke Ngawi, Jawa Timur, pemirsa, di mana sebanyak 45 rumah di 2 RT di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur rusak diterjang angin puting beliung. Detik-detik munculnya awan hitam disusul dengan angin puting beliung yang berada di atas perkampungan warga, terekam kamera warga Kecamatan Padas. Atap rumah dan genting berterbangan disapu angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam musibah ini karena banyak warga yang memilih keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan moge dan juga sepeda motor yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini masih ditangani jajaran Satlantas Polres Kulon Progo. Dalam peristiwa itu, 3 orang luka dan 1 meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan maut itu yang terjadi di Jalan Wates, Purworejo, tepatnya di Simpang 4 Melangsen, Desa Palihan, Kecamatan Temon, pada Minggu petang masih dalam penyelidikan polisi. Satlantas Polres Kulon Progo masih melakukan pendalaman secara intensif. Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP secara menyeluruh dengan metode TAA atau Traffic Accident Analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis kronologi kejadian secara akurat serta mengumpulkan barang bukti guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan.
Selain olah TKP, polisi juga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian maupun pihak lainnya. Kita beralih ke kabar perampokan, pemirsa. Demi mengungkap pasti penyebab tewasnya seorang pensiunan PT JICT yang tinggal di Komplek Prima Lingkar Asri Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi yang menjadi korban pembunuhan, polisian langsung mengerahkan anjing pelacak Polda Metro Jaya atau K9. Polisi telah memeriksa 5 saksi dan masih terus mencari pelaku perampokan berdarah. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mencari barang bukti yang ditinggalkan pelaku. Perampokan terjadi Senin dini hari dan menargetkan warga sekitar karena permukiman selama ini aman, tak pernah terjadi pencurian. Akibat perampokan, pemilik rumah dan istrinya terluka parah dan suami akhirnya meninggal di rumah sakit. Pada saat kejadian, tetangga tidak ada yang mendengar suara gaduh dari dalam rumah korban. Bahkan sang anak yang saat kejadian berada di rumah tidak mendengar suara yang mencurigakan. Ia baru menyadari perampokan saat membangunkan orang tuanya untuk sahur. Dari hasil penyelidikan kepolisian, terdapat barang berharga yang hilang dicuri pelaku berupa perhiasan, gelang emas, dan 2 kunci mobil. Perkembangan lebih lanjut terkait dengan kasus perampokan yang memakan korban jiwa di Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat akan disampaikan oleh rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Kurnia, informasi apa yang bisa Anda sampaikan dari sana? Silakan. Iya, selamat siang Rehana, Sena, dan juga pemirsa. Ya, tim gabungan dari Polres, Polda, dan juga dari Polsek. Ini kembali melakukan oleh kita pada Presim Polres Metro Bekasi Kota ini terlihat bersama tim melakukan penyisiran kembali di TKP atau di perumahan Prima Lingkar Asri Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana ini tadi selain masuk ke dalam rumah, tim gabungan juga memeriksa kendaraan dari korban, di mana kemarin sempat ada 2 kendaraan dari korban. Ini kendaraannya masih ada, namun kunci dari kendaraan ini hilang. Tadi sempat dilakukan pemeriksaan mencari apa saja yang hilang dari dalam mobil tersebut, namun memang sampai dengan saat ini tim gabungan masih melakukan penyisiran di lokasi ataupun TKP dari ditemukannya kedua korban yang bersimbah darah di dalam kamar sebuah rumah elit di kawasan Jati Bening ini. Belum ada keterangan dari kepolisian terkait kelanjutan kasus ini, namun memang pihak kepolisian yaitu Kasub Reskrim mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap terang-benderang kasus ini. Dan tadi kami sempat menanyakan kepada anak pertama korban bahwa ia mengatakan memang sangat terkejut dan kaget dan masih dalam kondisi duka yang mendalam atas kepergian ayahnya, dan saat ini juga kondisi ibunya masih dalam penanganan di rumah sakit karena harus setelah menjalani operasi dan juga harus mendapati pemeriksaan intensif di rumah sakit. Dan sampai dengan saat ini pihak dari keluarga meyakini bahwa kasus ini bukan sekedar perampokan semata, namun kasus ini mengarah ke pembunuhan. Dan pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku dan juga bisa mengungkap kasus ini secara sejujur-jujurnya agar bisa terbuka begitu, karena selama ini ayah korban dikenal sebagai sosok yang jujur, sosok yang baik dan juga kerap membantu orang-orang yang susah terutama di lingkungan kerjanya. Ayah korban ini merupakan pensiunan dari PT Jakarta International Container Terminal, di mana memang kemarin juga dari pihak JICT atau kerabat dari korban ini sudah banyak mendatangi ke rumah korban, namun siang ini kondisi dari rumah korban nampak sepi, hanya beberapa keluarga saja yang terlihat membereskan rumah karena nanti malam akan dilakukan tahlilan. Demikian, Rehana dan juga Sena, kembali ke Anda. Baik, informasi lengkap dari Kurnia Dwi Hapsari, terima kasih. Selamat kembali bertugas.
Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Noni, siswi SMP MBC OHE diperkosa dan dibunuh oleh kakak kelasnya. Keluarga meminta polisi tangkap para pelaku yang turut serta dalam kasus kematian sang adik. Tragedi kematian siswi cantik berusia 14 tahun yang dibunuh sang kakak kelas di Desa Rubit, Kecamatan Hewokolang, Kabupaten Sika, NTT, menjadi duka mendalam bagi keluarga, khususnya sang kakak. Betapa tidak, korban yang pamit untuk mengambil gitar miliknya di rumah pelaku ternyata pergi untuk selamanya. Sang kakak berharap aparat kepolisian bisa mengungkap motif di balik kematian sang adik, serta menghukum para pelaku yang turut serta menghabisi nyawa sang adik. Pasalnya, pihak keluarga menduga pelaku tidak bertindak sendiri menghabisi nyawa korban. Berhubungan dengan gitar, saya yang mendidik dia bermusik, saya yang beli kasih dia gitar, dan gitar yang hilang itu juga hasil dari saya beri hadiah untuk dia. Jadi gaji pertama kakak untuk adik atau? Kalau itu saya uang pertama yang saya dapatkan, yang saya beli kasih untuk dia pas dia ulang tahun. Pas dia ulang tahun. Menurut proses hukum, saya tidak bisa berbicara banyak. Kami keluarga semua serahkan semuanya kepada polisi karena mereka yang lebih berwenang. Hanya kami berharap semua tindakan diusut secara tuntas. Pemirsa, viral di media sosial, seorang ART di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara diduga menjadi korban penganiayaan oleh majikan. Aksi kekerasan tersebut terekam kamera CCTV. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sempat dikira begal oleh warga, seorang pemuda asal Purbalingga menyisakan tanda tanya dengan menggunakan sepeda motor dari Purbalingga ke Wonosobo hanya dalam setengah jam. Mau priwe, terus kok tekan kini agen Padang apa peteng Padang, terus pite pas udan apa ora? Suasana dusun Kebon Dalem Kamis sore 26 Februari 2026 mendadak gempar. Seorang pemuda bernama Teddy, warga Karangaren Purbalingga, diamankan warga setelah diduga menghadang seorang warga yang sedang berada di ladang sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Merasa curiga dan takut, warga pun segera melaporkan peristiwa tersebut dan warga pun berkumpul membawa Teddy ke pos ronda RT 3 untuk dimintai keterangan. Sampai itu kok jenenge siapa? Teddy. Dia isa-isane klalen geledak ngendi sih, Ted? Lah mau kuntilanak kok. Kuntilanak. Dikuntil apa? Hantu. Hantu. Bukan tokane. Usai sholat rawih, Teddy diinterogasi warga. Sambil diberi makan dan minum, Teddy menyampaikan keterangan yang tidak jelas dan terkesan linglung. Warga pun kebingungan lantaran keterangan Teddy yang tak jelas. Ia pun sempat menyebut motornya terbang dari Purbalingga hingga ke Wonosobo. Meski demikian, Teddy masih mampu menyebutkan nama lengkap, nama orang tua, dan asal desanya. Kepala dusun setempat kemudian menghubungi pihak keluarga yang berada di Karangaren Purbalingga. Sekitar pukul 1.30 Jumat dini hari, orang tua Teddy tiba di pos ronda bersama dua anggota keluarga. Saat bertemu orang tuanya, Teddy sempat meneteskan air mata dan berkata motornya hilang, sambil terus memegang kunci kontak sepeda motor. Oh lewat kene apa lewat kana? Oh lewat Sekang Mojo Tengah. Nah, itu dari Purbalingga, orang tuanya bilang itu dari sana keluar pukul 4:30 ya, jam 4:30. Tapi warga dusun Riki melihat anak itu udah jam 5 udah di sini kayak gitu. Kondisinya selamat, sehat atau seperti apa, Pak? Selamat, utuh, mati sehat, nggak ada luka, nggak ada apa kayak gitu kan. Warga juga heran banget kayak
Bisa ya? Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantyo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar dari Jakarta Utara, pemirsa, di mana viral di media sosial. Seorang ART di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, diduga menjadi korban penganiayaan oleh majikan. Aksi kekerasan tersebut ini terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV yang beredar memperlihatkan dugaan kekerasan terhadap ART yang berinisial SY 60 tahun di wilayah Sunter Agung, Tanjung Priok. Kasus ini langsung mendapatkan perhatian publik, polisi pun mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diduga merupakan salah satu anggota keluarga majikan. Kini korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum dan dirujuk ke P3A DKI untuk pemeriksaan psikologis. Meski korban dikabarkan telah memaafkan dan juga masih bekerja di rumah tersebut, proses hukum tetap berjalan sesuai penyelidikan. Pemirsa, Iran menegaskan serangan ke kilang minyak Saudi Aramco di Ras Tanura yang berada di Arab Saudi sebelah timur bukanlah serangan dari mereka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, konflik Iran-Israel semakin memanas setelah operasi gabungan AS Israel yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sebagai respons, Teheran pun meluncurkan serangan rudal di sejumlah kota Timur Tengah, bahkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menjadi sasaran. Akankah serangan ini semakin menyulut perang yang terjadi? Untuk membahasnya sudah hadir analis kajian strategik intelijen Universitas Indonesia, Bapak Ridwan Habib. Pak, terima kasih sudah bergabung. Ya, selamat siang. Yang pertama, kita kan mengetahui bahwa Israel ini sudah mempunyai sistem pertahanan yang canggih. Lalu juga Amerika merupakan negara adidaya. Ya. Oleh karena itu, apakah serangan balasan dari Iran ini akan seberapa jauh impaknya terhadap dua negara tersebut? Ya, perhitungan Amerika tampaknya gagal ya, salah. Karena mereka mengira setelah Asyahid Ayatullah Ali Khomeini itu wafat, semua artileri pertahanan Iran akan menyerah, akan tidak melakukan serangan balik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Sena. Jadi serangannya justru makin intensif dan mereka sekarang membagi divisinya menjadi 31 divisi di Iran itu, dan kemudian pimpinan tertingginya dari IRGC membolehkan di setiap divisi itu untuk melakukan serangan mandiri. Jadi tidak harus satu komando dari Teheran. Mereka bisa menyerang kapan saja dengan target yang mereka pilih sendiri. Ini akan menyulitkan dari Israel maupun Amerika karena mereka susah untuk melakukan deteksi dini. Dan ini terbukti ketika beberapa drone-drone utama berhasil melakukan serangan di beberapa pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk. Dan termasuk mereka, Iran sekarang sedang mencoba satu rudal baru, rudal balistik, rudal Sijil, yang kemudian kecepatannya itu bisa sampai 15 Mach. Dan kalau itu ditembakkan, maka Tel Aviv menjadi sangat-sangat ekstrim ya bahayanya. Dan ini tentu saja menimbulkan ketakutan luar biasa dari warga sipil di Israel. Oke. Kita juga ingin mengetahui jika misalkan kekuatan udara dari Israel dan juga AS dicampur untuk di kawasan Timur Tengah ini, ini sebenarnya seberapa kuat sih Pak? Ya, mereka mengklaim dengan pernyataan resmi IDF ya, Israel Defense Force, mereka mengklaim menggunakan sekitar 300 jet tempur. Logika sederhananya, ketika 300 jet tempur itu bergerak bersamaan di atas wilayah udara Iran, maka seketika juga semua fasilitas peluncuran rudal, peluncuran drone, peluncuran armada pertahanan Iran itu mestinya lumpuh. Tetapi kan faktanya dunia melihat bahwa tidak, serangan baliknya juga makin intensif, bahkan mereka selalu bereksperimen dengan rudal-rudal baru, rudal balistik yang kecepatannya hipersonik, yang kemudian mereka menggunakan teknik disperse, jadi menggunakan rudal murah dulu, sekitar 50.000 US dollar, sekitar 800 juta. Begitu itu ditembak oleh sistem pertahanan Iron Dome, baru rudal yang lebih canggihnya meluncur.
Sehingga itu menguras energi baterai dari Iron Dome di wilayah-wilayah di Qatar, di Bahrain, di Uni Emirat Arab. Dan itu sangat merisaukan. Target Iran memang membuat kawasan itu menjadi medan gladi perang bersama. Sehingga mereka berharap, Iran berharap, koalisi Amerika di Teluk itu runtuh. Sehingga Arab Saudi berlepas tangan, Uni Emirat Arab berlepas tangan, Kuwait berlepas tangan. Dengan demikian, mereka tidak akan ada bantuan apapun untuk semua kepentingan militer Amerika. Dan itu akan sangat merepotkan Amerika. Oke. Ini tapi dari sisi intelijen sendiri, sebenarnya apa alasan strategis dari Iran melakukan serangan balasan? Karena kita mengetahui jika ini dilakukan kan berarti akan ada peperangan yang besar. Ini negara adidaya dan juga negara Timur Tengah loh Pak. Ya begitu Ayatullah Ali Khomeini syahid atau wafat, bendera merah dipasang. Bendera merah itu adalah simbol dari perang total. Jadi mereka sudah merumuskan satu doktrin yang disebut dengan doktrin perang total, maka operasi intelijennya pasti berjalan. Dan sekali lagi Sena, intelijen itu selalu denial. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia pasti nggak akan mengakui. Itulah mengapa wajar ketika beberapa lokasi serangan, seperti tadi TV One ungkapkan di awal, disangkal oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Oh enggak, itu bukan Iran kok. Gitu. Karena ini permainan propaganda. Iran kemudian menuduh itu Mossad, Mossad kebingungan, bahkan sekarang sudah muncul isu bahwa Mossad akan meledakkan kedutaan Amerika Serikat di Saudi. Dan ini akan menimbulkan distrust antara Mossad, CIA, Saudi. Dan itu memang yang diharapkan, karena Iran berharap koalisi mereka, koalisi Israel, Amerika, dan Teluk itu runtuh. Oke, untuk sekarang Amerika, Israel versus Iran. Memang kuat Pak Iran Pak? Ya kita melihat faktanya, serangan dilakukan hari Sabtu, kita diskusi ini hari Selasa, dan perhitungan Trump 2 kali 24 jamnya berarti sudah lewat kan, tidak berhasil. Estimasi dari sebuah negara sebesar Amerika Serikat dengan CIA yang begitu diagung-agungkan, ternyata salah total. Mereka berharap ketika Ayatullah wafat, ketika Ali Khamenei wafat, maka akan ada pergantian rezim yang pro-demokrasi. Ternyata tidak. Yang turun ke jalan hampir 1 juta orang justru semuanya berteriak dead to Amerika. Jadi semua kalkulasi intelijen Trump, semua kalkulasi intelijen CIA tampaknya hari ini gagal. Dan dalam hitungan kalkulasinya, kalau Iran bisa mempertahankan endurance ini, mempertahankannya selama 30 hari sampai selepas Idul Fitri, maka banyak analis pertahanan, termasuk juga analis pertahanan di Eropa, analis pertahanan di Amerika sendiri, yang mengatakan Amerika akan kalah. Dan kalau itu terjadi, maka sebuah pukulan telak bagi Trump. Target dia untuk menjadi populer di Amerika pasti gagal. Lalu akan semelebar apa? Mengingatkan ini juga ada nampaknya misi balas dendam untuk Netanyahu atas kematian dari Ali Khamenei sendiri. Oh ya, pasti. Tentu saja ini akan sangat merepotkan untuk Israel. Karena selama ini dalam kasus Gaza misalnya, Iran membatasi diri hanya sekedar kecaman-kecaman. Ya kan? Misalnya Iran tidak langsung menembak pesawat-pesawat Israel yang menyerang Gaza. Tetapi begitu Ayatullah wafat, mereka sudah berfatwa, Ayatullah yang baru, Ayatullah Ali Rafsanjaninya, mengungkapkan bahwa sekarang saatnya Israel mendapatkan balasan. Nah, tapi akan seluas apa? Apa eskalasi yang terjadinya akan seluas apa? Ya serangan kepada kota-kota utama ya, kota-kota utama Israel, Tel Aviv, Haifa, kemudian Ben Gurion, bandara dan sebagainya, itu pasti akan merepotkan Netanyahu dalam politik dalam negerinya sendiri. Dan desakan untuk dia mundur kan sudah mulai keluar dari internal Israel. Oke, tadi ditanyakan eskalasi, tapi kita juga harus membahas deeskalasinya. Deeskalasi. Ini apakah ada probabilitas deeskalasi yang terjadi nantinya? Probabilitas deeskalasi ketika Trump bendera putih atau Trump menyatakan siap bernegosiasi. Tetapi Menteri Luar Negeri Iran termasuk Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah menyampaikan kepada media bahwa Iran tidak membuka pintu untuk negosiasi. Jadi memang doktrinnya memang benar-benar perang total, Sena. Sampai penyerangnya mengaku kalah atau mundur dari serangan, Iran tidak akan membuka meja perundingan. Oke. Sekarang kan serangan balasan. Nanti pun akan direspon kembali oleh Israel dengan Amerika. Kalau dari sisi intelijen ini bagaimana nih melihat respon tersebut yang akan terjadi? Iya, ini hitungannya adalah permainan daya tahan. Atau kalau dalam teori perang namanya attrition warfare, perang berlarut. Kalau kemudian Iran berhasil memaksa Amerika dan Israel itu menjadi perang darat, gerilya infanteri seperti Ukraina melawan Rusia, maka perang ini akan jauh berkepanjangan.
mereka pasti memaksa tentara Amerika dengan terjun payung, dengan berbagai macam cara masuk ke kota Teheran, on ground. Saat ini kan mereka nyerangnya dari atas ya, dengan cyber, dengan drone, dengan peluru, dan dari pesawat tempur. Iran akan memaksa itu menjadi pertarungan jarak dekat, sehingga mereka bisa membuktikan bahwa masyarakat mereka itu mempunyai daya tahan, sehingga gagal invasi Amerika ke Iran. Nah, kalau ini dilakukan sebuah pukulan besar bagi Amerika Serikat dan kemunduran besar untuk teknologi militer Amerika. Oke, tadi kan antara dua pihak, antara Israel, Amerika, dan juga Iran. Namun kita juga harus mengetahui bahwa akan ada impact besar terkhusus untuk di kawasan Timur Tengah. Ya. Ya, untuk negara-negara yang menjadi basis militer AS di sana. Ya, betul. Ini bagaimana? Ya, itulah harapannya Iran, Sena. Harapannya adalah mereka kemudian, negara-negara di Timur Tengah itu, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan yang lainnya, Kuwait, itu kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa mereka berlepas tangan dari Amerika. Ya. Nah, itu yang mereka harapkan. Begitu itu dilakukan, Amerika tidak akan bisa melakukan serangan lagi, karena mereka membutuhkan basis-basis pangkalan udara, basis-basis pengisian kapal, refueling BBM, dan seterusnya, dan itu membutuhkan negara-negara Teluk itu. Oke, penjelasan lengkap dari Bapak Ridwan Habib sebagai analisis kajian strategik intelijen Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Kita Sena. lihat dinamika ke depannya akan seperti apa ya Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa, konflik yang semakin memanas antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah, kini pemirsa berdampak langsung terhadap ratusan warga Nganjuk yang tengah menunaikan ibadah umroh di Arab Saudi. Oke. Sip. Siapa kita? Sebanyak 100 jemaah umroh yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilaporkan masih berada di Mekah dan Madinah. Jemaah dipastikan dalam kondisi aman berada di Tanah Suci. Pihak penyelenggara umroh dan haji SDW Nganjuk mengatakan saat ini terdapat 3 grup jemaah yang masih berada di Mekah dan Madinah. Salah satu rombongan diantaranya merupakan jamaah Sholawat Janur, pimpinan Gus Arafat Haji Soko. Gimana? Bom-bom itu aman ya? Kenapa? Perang, bom. Aman? Oh, aman Pak. Di Riyadh itu yang ada ininya, apa namanya? Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan bersama sejumlah pihak lain. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafik dalam operasi tangkap tangan bersama sejumlah pihak lain di Jawa Tengah. Bupati Pekalongan langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejauh ini KPK belum merinci siapa saja pihak lain yang diamankan dan apa perkara yang diusut KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Kita ke kabar lainnya dari Surabaya, pemirsa. Menjelang arus mudik Lebaran 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat tiket mudik sudah terjual 42%. Masyarakat pun dihimbau untuk segera melakukan pemesanan sebelum kuota habis. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat untuk periode arus mudik 11 hingga 20 Maret 2026 masih tersedia sekitar 130.000 tiket keberangkatan dari wilayah Daop 8 Surabaya. Sedangkan untuk masa angkutan Lebaran 11 Maret hingga 1 April 2026, dari total 561.000 tiket yang disediakan,
sebanyak 220.000 tiket telah terjual. Jumlah tersebut setara dengan 42% dari total kapasitas yang tersedia. Pihak 28 menghimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan mudik pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026 agar segera melakukan pembelian tiket sebelum kehabisan kuota. Kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Masjid Abdurrahman bin Auf Samira, Karanganyar, Jawa Tengah atau dikenal dengan Mabes ini menjadi sorotan karena sistem pengelolaan dan juga program masjid yang menarik di bulan Ramadan. Selain buka puasa bersama, 2.000 orang selama Ramadan, ada tarawih dan tadarus. Ada juga program lain berupa daurah Quran yang disediakan bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Masjid ini dibangun tidak hanya untuk rutinitas beribadah, namun juga sebagai pusat kajian Islam. Kajian digelar dengan menghadirkan tokoh dan ulama, salah satunya Syekh dari Palestina. Pengelolaan masjid ini juga cukup unik karena tidak menyediakan kotak infak. Bahkan, para jamaahnya berkesempatan mendapat hadiah umroh. Dengan konsep masjid yang mandiri, seluruh dana untuk keberlangsungan kegiatan dan acara keumatan diambil dari hasil usaha yang ditekuni gurita bisnis masjid ini. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, diduga akibat proyek galian air got hitam meluap dan juga menggenangi Jalan 1 Maret di Kalideres, Jakarta Barat. Genangan air got yang berwarna hitam pekat dan berbau menyengat menutup sebagian badan jalan hingga menyebabkan kondisi jalan licin dan rusak. Berikut laporan Virgi Dainas dan juru kamera Billy selengkapnya. Iya pemirsa, saat ini kami berada di Jalan 1 Maret, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Tepatnya beberapa hari lalu ini viral karena Anda bisa melihat secara langsung nih bagaimana keadaan jalan yang berlubang dan juga digenangi air tanpa hujan. Apalagi kalau ditambah hujan ini bisa semakin parah. Nah, penyebabnya ini karena adanya bekas galian yang tidak kunjung usai diselesaikan dan tertulis ini adalah proyek Pamjaya. Belum ada tindakan konkret dari Pemda untuk mengatasi genangan air ini. Tidak hanya bergenang, tapi ini juga menyebabkan bau yang tidak sedap karena memang air dari got ini meluap ke atas karena sudah tidak tertampung akibat dari air galian yang tidak kunjung usai. Tidak hanya itu, juga banyak sekali sampah-sampah yang ada dan membuat jalanan ini semakin chaos karena adanya kemacetan di beberapa ruas jalan karena masyarakat ini harus bergantian untuk dapat masuk ke jalan utama baik pulang maupun pergi. Nah, warga ini sempat mengatakan bahwasannya memang beberapa waktu lalu sebelum bulan Ramadan ini galian sempat sudah ditutup. Namun memang tidak menampung atau tidak menjadikan solusi bahwasannya air ini tidak mengenang karena tidak ada solusi yang diberikan baik dari penanganan jalan ataupun penyelesaian proyek dari galian ini. Jadi masyarakat pun masih menunggu bagaimana tindakan dari Pemda setempat. Dari Jakarta, Virgi Dainas, Billy, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.